Ini opening nih. Iya, ini opening. Halo semuanya, kali ini aku balik lagi nih dengan episode podcast terbaru yang akan ngomongin mengenai masa depan pekerjaan di era AI ini ya. Apakah akan jadi peluang atau malah menjadi ancaman ya? Saya Ica akan memandu diskusi atau podcast hari ini dan juga ditemani dengan teman-teman yang sudah kece. Ada 3 orang di sini. Say hi guys. Hai. Hai semuanya, kenalin aku Dian. Nah, kali ini aku seneng banget nih bisa gabung di podcast ini. Di podcast itu seperti yang Ica bilang tadi ya, kita akan ngebahas tentang AI dan juga otomasi. Kita juga bakal ngebahas tentang perkembangan jauh AI dan juga otomasi, dan juga dilihat dari berbagai sisi dan hal-hal apa aja sih yang harus kita siapkan. Halo, aku Nanda. Ini memang topik yang sangat menantang sih. Selain peluang besar, ada risiko juga dalam berbagai bidang pekerjaan. Halo semuanya, kenalin aku Adi. Aku setuju banget nih sama Dian, apalagi kita harus beradaptasi di dunia yang semakin otomatis ini. Oke, sebelum kita lebih jauh dan lebih dalam lagi pembahasannya, kita mulai dengan pembahasan umum aja kali ya. Dian, boleh nggak sih jelasin nih gambaran umum AI atau otomasi itu seperti apa sih dan kenapa itu jadi pengaruh dan faktor penting di masa depan, apalagi di bidang pekerjaan saat ini? Oke, boleh nih Ca. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan kita membantu membuat tugas, terus mengenal bahasa kita, bahkan yang mengambil keputusan. Sedangkan otomasi itu contohnya kayak mesin-mesin kerja di pabrik itu, jadi tanpa sentuh tangan manusia. Jadi gabungan antara keduanya memungkinkan mesin-mesin melakukan suatu pekerjaan tanpa campur tangan manusia. Keren banget kan ya? Wah, jelas banget ya. Thank you Dian penjelasannya. Kalau dari penjelasan Dian sih kelihatan ya kalau AI itu lebih sebagai ancaman ya daripada peluang. Nanda, gimana sih menurutmu AI ini mempengaruhi dan mengancam bidang apa saja sih? Ya, ini menarik banget sih, karena AI dan otomasi itu memang memungkinkan menggantikan banyak tugas rutin dan berulang. Misalnya itu chatbot di bidang layanan pelanggan. Dan banyak lagi sih, tapi harus ingat, gak semua pekerjaan bakal langsung hilang, melainkan berubah bentuk. Oke, perubahan bentuk ya kalau kata Nanda. Kalau dari Adi sendiri ada nggak sih contoh atau nggak insight pekerjaan yang mungkin terpengaruh nih, atau nggak yang malah bertahan di perkembangan AI saat ini? Ada Ca, jadi pekerjaan yang menuntut kreativitas, empati, critical thinking, dan interaksi manusia itu pasti aman. Misalnya profesi di bidang kreatif seperti desain grafis, menulis, atau pekerjaan sosial. Karena AI masih belum bisa ganti naluri manusia atau empati manusia. Iya Di, bener banget. Jadi perkembangan AI di bidang kesehatan itu juga menarik banget ya. Kayak bisa ngebantu dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit pasien ya. Tapi kita juga perlu dokter nih. Takutnya nanti pasiennya setelah diagnosa kejat-kejat gimana dong? Jadi buat kita yang masih khawatir kalau AI itu ancaman, gak usah khawatir ya. Kalau keterampilan yang perlu kita kembangin untuk tetap relevan di dunia pekerjaan saat ini tuh apa aja sih guys? Jadi salah satu keterampilan yang penting itu kemampuan belajar terus menerus. Soalnya itu kan teknologi berupa cepat ya. Kita perlu terus update, terus juga kita perlu critical thinking dan juga kreativitas. Semua ini adalah hal-hal yang belum bisa dilakukan AI dengan sempurna. Bener saja Ci, terus apa lagi? Kemampuan komunikasi kerjasama antar tim, AI emang pinter sih dalam hal teknis. Coba lihat beberapa kerja sekarang. Kemampuan kerjasama, komunikasi antar tim itu sangat penting, apalagi di lingkungan yang sangat global. Satu lagi nih ya dari aku, yang paling penting yaitu literasi digital. Kita kan sering banget nih ya gunain alat-alat digital. Kita sendiri harus tahu dong cara mengoperasikannya, cara menggunakannya, dan juga cara memperbaikinya. Itu akan jadi nilai plus nggak sih buat kita? Oke, berarti banyak ya skill yang perlu kita kembangkan. Nah, mungkin untuk para penonton bisa nih mulai dipilih-pilih skill mana yang mau dikembangkan untuk tetap relevan di era perkembangan AI ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman Dian, Adi, dan juga Nanda bisa kasih pesan nih untuk para penonton untuk tetap relevan di perkembangan AI saat ini. Dian dulu deh. Kata aku sih ya, kita nggak perlu takut sama perkembangan AI. Malahan AI itu ngebantu kita ya nggak sih? Jadi kita hanya perlu mempelajari dan juga beradaptasi sama AI. So, jangan takut ya teman-teman. Kalau dari aku sih tetap berpikir terbuka dan siap belajar hal baru. Karena dunia kerja kita memang akan berubah. Tapi justru itu tantangan buat kita untuk berkembang jadi pribadi yang lebih tangguh. Halo Nan, bener saja. Jangan lupa juga pentingnya networking. Kalau sudah punya jaringan yang luas, kita harus saling berbagi informasi dan belajar juga satu sama lain. Jadi,
AI bukanlah musuh kita, melainkan peluang baru. Oke, thank you ya guys atas obrolan yang sangat insightful hari ini, Dian, Adi, dan juga Nanda. Untuk para pendengar, semoga insightful ya obrolan kita kali ini dan juga memberikan gambaran nih pekerjaan di masa depan tuh seperti apa dan gimana cara menghadapinya, oke? Mungkin itu saja untuk podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye! Pasti aman. Oh guys, Misalnya, jadi kita profesi lagi di bidang kreatif Kayak gini ya, Pak Dwi kayak gini. sosial, karena AI masih belum bisa. Ini dia yang minta, saya nggak mau aslinya. bentar aku ngeliat Ca. Oh, lagi santai kawan. Santai kawan. Hai. Udah di TikTok? Udah. Sorry.